Bab 81. Seo dingin terpikat cinta pembantu cantik. Malam harinya Kira sudah tampil cantik dengan gaun yang dibelikan oleh Bella. Ya ampun Bella, bisa-bisa beli gaun secantik ini, seru Kira merasa kagum dengan gaun yang menempel di badannya itu. Wah, Mommy cantik banget, seru Rega dan mendapatkan senyuman manis dari Kira karena dipuji oleh belahan jiwanya itu. Satu-satunya orang yang membuat Kira bisa bertahan sampai detik ini. Iya dong, Rega mau kemana? Tanya Kira yang melihat anaknya juga sudah rapi padahal ini sudah sore menjelang malam hari. Tadi Tante Nita sama Uncle Neil ngajak Rega pergi soalnya Risa nangis terus pingin ketemu sama Rega. Ucap Rega dan mendapatkan anggukan dari Kira. Boleh tapi selalu dekat sama tante sama uncle-nya ya. Jangan nakal kalau salah minta maaf dan jangan mau diajak siapapun kecuali orang-orang yang Rega tahu ya. Seru Kira menjelaskan semuanya dan diangguki oleh Rega. Siap Mami, kalau gitu Rega pamit dulu ya. Pamit bocah itu kemudian pergi dari sana membuat Kira hanya bisa menggelengkan kepalanya gemas melihat anaknya yang tumbuh menjadi anak yang pintar, tampan dan juga dingin, sudah seperti bapaknya saja. Rega hanya akan lembut kepada keluarganya, apalagi mamuinya ini. Setelah itu tak lama Bella datang untuk menjemputnya. Wah, Kira kamu cantik banget, seru Bella. Bahkan dia seorang wanita saja tergila-gila dengan Kira, apalagi pria coba. Kamu mah bisa aja, ayo, ajak Kira karena dia tidak tahu tempatnya di mana. Kamu kok enggak pakai gaun kayak aku sih? Tanya Kira karena Bella hanya menggunakan gaun biasa. Tidak seperti dirinya yang begitu mewah seperti dia adalah tuan rumahnya saja. Nanti aku ganti soalnya tadi harus nganterin ibu kos ke supermarket dulu, ucap Bella mencari alasan. Padahal sebenarnya dia juga ikut dalam proses surprise dari Gavin untuk Kira. Dari awal semua orang sudah tahu dan hanya Kira saja yang tidak tahu. Bahkan Rega ikut bersama dengan Nita dan Neil pun sudah tahu kalau akan memberikan surprise untuk ulang tahun maminya. Loh, kok kesini Bel? Tanya Kira karena mereka berada di sebuah dermaga dengan kapal-kapal mewah yang sedang bersandar. Ya, emang di sini. Ayo pasti pelanggan kita sudah menunggu. Ajak Bella membawa Kira ke kapal yang sudah besar itu dengan berbagai fasilitas tak kalah jauh dari kapal pesiar yang besar. Di sana cukup sepi membuat Kira celingukan mencari orang-orang yang datang ke pesta. Loh, katanya pesta kok sepi banget? Tanya Kira merasa ada yang aneh. Mungkin belum siap kamu Ra. Tuh lihat tuh udah pada siap kan makanannya. Seru Bella dan Kira pun percaya. Aduh, aku ke toilet bentar ya, ucap Bella yang ingin pergi. Aku temanin ya, tawar Kira yang langsung mendapatkan gelengan dari Bella. Nggak usah, kamu tunggu di sini aja bentar lagi pelanggan kita pasti datang. Soalnya tinggal 10 menit lagi acara dimulai. Ucap Bella kemudian pergi dari sana dan menyisakan Kira sendirian yang tidak tahu harus melakukan apa. Karena tidak tahu mau apa Kira pun memilih untuk bersandar ke pinggiran pagar sambil melihat lautan yang terbentang begitu luar sepanjang mata memandang. Di sana juga bisa melihat pelabuhan yang tadi dia singgahi, itu dengan gedung-gedung pencakar langit yang sangat indah dilihat mata. Tiba-tiba saja kembang api muncul dan menghiasi langit malam hari ini. Kira begitu terkagum-kagum dengan kembang api yang berpijar begitu indah di sana. Sejenak dia melupakan rasa gundah gulananya, rasa khawatir akan nasib rumah tangganya itu. Saat sedang melihat kembang api yang menjalankan di atas langit sana, tiba-tiba suara biola yang dimainkan dengan begitu indah menyentuh pendengarannya, membuat Kira terkejut dan langsung berbalik badan. Saat dia berbalik badan, tiba-tiba saja dia melihat sang suami sedang berada di hadapannya dengan sebuket bunga mawar yang begitu indah di tangannya. Mas, lirik Kira terkejut dengan adanya sang suami.
Dia melihat sekeliling tidak ada orang, membuat Kira semakin bingung saja karena dia belum tahu apa maksud dari semua ini. Gavin yang berdiri di depan sang istri pun langsung bersimpuh di hadapan Kira dengan membawa bunga di tangan kirinya, dan dia membuka sebuah kotak cantik berisikan cincin berlian murni di tangan kanannya. "Sayang, I love you," ucap Gavin sambil melihat ke arah sang istri yang terlihat terharu. Sedangkan Kira pun mulai paham apa yang sedang terjadi ini, langsung ingin pergi dari sana. Untung saja Gavin segera menahan tangan sang istri. "Sayang, I love you," seru Gavin dengan menyerahkan bunga tersebut kepada sang istri dan menyematkan cincin berlian itu ke jari manis tangan kiri Kira, karena tangan kanan sudah ada cincin perkawinan mereka. "Selamat ulang tahun sayang," ucap Gavin dengan sayangnya. "Maaf sayang sudah menyakiti kamu," bisiknya lagi membuat Kira langsung meneteskan air matanya. "Hei, jangan nangis ya," ucap Gavin menghapus air mata sang istri. "Kamu jahat, sumpah mas," lirik Kira. Gavin yang melihat itu langsung memeluk erat sang istri. Dia terlalu rindu untuk memeluk tubuh candu istrinya itu. "Selamat ulang tahun Kira," teriak semua orang dari arah pintu kapal, membuat dua sejoli yang sedang berpelukan itu pun melepaskan pelukan mereka. Kira melihat orang-orang terdekatnya itu sedang berada di sana dan mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. "Jadi ini semua?" Jeda Kira tidak sanggup untuk bicara lagi. "Iya sayang, ini semua ide gila Simon," ucap Gavin tidak ingin disalahkan. Padahal dia di sini juga salah karena mau saja mengikuti ide gila tersebut. "Mami!" teriak Rega menghampiri sang mami. Rega juga tahu. Tanya Kira penuh pertanyaan dan diangguki oleh Gavin dan juga Rega. "Bella?" tanyanya lagi dan diangguki oleh Gavin. "Hehehe, sorry ya Bu Bos. Disuruh Pak Bos soalnya," jawab Bella dengan tanpa bersalahnya. "Mama, Papa," sahut Kira karena melihat mertuanya yang datang karena setahunnya besok dia yang akan menjemput mertuanya itu. "Selamat ya sayang. Maaf Mama bohong. Mantu cantik Mama ini," ucap Mama Mira membuat Kira menangis dan langsung memeluk erat tubuh mamanya itu. "Kira kangen," seru Kira begitu kangen dengan Mama mertuanya itu. Jika saja Mama Mira ada di mansion utama selama ini, mungkin Kira akan curhat kepadanya. Tapi karena tidak ada, sehingga Kira hanya bisa memendam perasaan khawatirnya selama ini. "Bu Bos, maaf ya udah bikin sedih," ucap Simon yang merasa bersalah juga karena sudah memisahkan dua sejoli yang saling bucin itu, padahal pernikahan mereka sudah hampir 7 tahun. "Lain kali jangan ya," ucap Kira merasa kesal sekali. "Siap Bu Bos," jawab Simon siap 45 dia. Namun sesekali mungkin gak apa-apa biar ada bumbu-bumbunya. Bab 82. Akhirnya Gavin dan Kira pun kembali harmonis. Mereka merayakan ulang tahun Kira di kapal tersebut dan menginap 1 malam di sana. "Sayang, I love you," seru Gavin mencium lama sekali kening sang istri. Salah sendiri sok-sokan mau surprisean, sekarang malah bucin-bucin segala, ucap Kira menyindir sang suami. "Jangan gitulah sayang. Ini semua tuh gara-gara Simon Alan itu. Aku sampai harus berendam air dingin karena menahan si Junior untuk masuk ke kandangnya sayang," ucap Gavin dengan vulgarnya. Tenang, sekarang mereka berada di kamar yang tersedia dia di sana. Semua orang juga sudah berada di sana. "Ih, kamu apa-apaan sih?" seru Kira malu. "Asal kamu tahu, waktu kamu mencoba menggoda aku dengan memakai lengan baru yang kamu pakai kemarin sungguh membuat aku kalang kabut sayang. Rasanya aku sudah tidak tahan lagi. Bagaimana kalau kita eksekusinya sekarang?" ucap Gavin. Bahkan Kira belum membalas, tapi Gavin lebih duluan menyerang Kira. Dan Kiranya pasrah saja karena dia sendiri juga sangat merindukan percintaannya dengan sang suami.
Sepertinya ini sudah waktunya kita bikin adik buat Rega sayang, bisik Gavin di sela-sela percintaan mereka. Dan kiranya bisa memukul pelan lengan sang suami. Bukankah setiap bercinta Gavin terus menumpahkannya di dalam? Dan dia juga tidak memakai pengaman, bahkan Kira pun tak pernah memakai kebu. Jadi kemudian adik untuk Rega semakin terbuka lebar, apalagi Kira masih di masa suburnya. Entahlah, jika boleh maka Kira juga ingin memberikan adik untuk Rega, tapi ini semua kehendak Tuhan. Pagi harinya mereka semua sarapan di atas kapal. Sebelum meninggalkan kapal tersebut, Gavin dan Kira namun ke dek kapal dan langsung ditahap-tahap oleh semua orang. Kayaknya semalam langsung diserang tuh Kira. Lihat aja lehernya berab semua. Seru Simon dengan tanpa filter, padahal di sana ada Rega dan Risha, anak dari Nita dan Neil. Iya, Nita dan Neil udah nikah guys dan mempunyai anak perempuan berusia 2 tahun. Kalau ngomong tuh lihat si Kon, kenapa sih? Seru Nita kesal. Dia juga menutup telinga Risha dan Neil menutup telinga Rega dengan menatap tajam ke arah Simon yang hanya nyengir tanpa rasa bersalah. Sayang, Gavin gak apa-apa ngapa-ngapain kamu kan? Tanya Mama Mira. Enggak kok mah, balas Kira. Kalau aku ngapa-ngapain juga enggak apa-apa kali mah. Kalau enggak ngapa-ngapain ya enggak jadi-jadilah adik buat Rega. Ucap Gavin membuat semua orang mendelikan matanya. Karena ucapan Gavin yang sungguh-sungguh vulgar itu. Gua udah peringatin Simon. Malah bapakmu yang enggak bisa direm tuh mulut. Jelas Neil kesel sendiri. Akhirnya sarapan pun berjalan dengan lancar. Hingga mereka kembali ke rumah masing-masing. Mama Mira dan Papa Angga akan tinggal di mansion utama selama 2 minggu sebelum nanti kembali ke Bali. Karena memang memilih masa tuanya dihabiskan di Bali sajalah. Banyak sekali konsep masa tua seperti ini sekarang. Seperti ini tinggal di pedesaan yang asri dan menghilang dari hiruk-pikuk perkotaan. Ingin tinggal di tempat wisata dan Bali adalah tempat yang banyak sekali diminati. Sekarang ini Gavin dan Kira berada di kamar mereka. Gavin memeluk sang istri sambil melihat televisi yang berada di kamarnya. Namun ada satu penjelasan yang Kira butuhkan dari suaminya itu. Entah dia harus mulai dari mana, namun Kira cukup terganggu karena belum mendapatkan penjelasan tentang hal tersebut. Mas, panggil Kira membuat Gavin melihat ke arah wajah sang istri yang berada di dadanya dengan tangannya dimainkan di dadanya. Ada apa? Tanya Gavin yang tahu ada yang ingin istrinya itu sampaikan. Kalau ada satu hal yang masih kurang dan nyangkut di hati, ujar Kira membuat Gavin mengernyitkan dahinya. Perasaan dia sudah meminta maaf atas prank dari sahabatnya itu. Apa sayang? Tanya Gavin penasaran. Soal foto kamu sama ibu hamil itu, ucap Kira membuat Gavin menepuk jidatnya. Bisa-bisanya dia lupa tak memberikan penjelasan tentang hal tersebut. Jadi gini ya sayang, titik-titik. Gavin pun menceritakan panjang kali lebar kali tinggi. Semuanya dari A sampai Z, tidak ada yang ditambah-tambah dan dikurang-kurangi. Kira yang mendengar hal itu pun merasa lega sekali. Dia hampir saja berpikir yang tidak soal suaminya itu. Nanti aku ajak ya teman aku buat ketemuan, atau kalau enggak kita jenguk waktu istrinya lahiran, ucap Gavin dengan senang hati. Kira mengiyakannya. Boleh mas, ucap balas Kira dengan senangnya. Aku hampir aja salah paham sama kamu. Asal kamu tahu ya, Bella juga ngompor-ngomporin aku banget. Jadi aku hampir aja mau labrak tuh cewek, ucap Kira dengan kesalnya. Apalagi dengan Bella yang terus membubui dengan sebuah ucapan yang membuat hatinya semakin panas saja. Kalau soal itu memang tidak ada yang tahu. Aku aja sampai kaget waktu ada berita itu. Aku udah mikir yang enggak soal kamu karena berita tersebut sayang, jawab Gavin mengeratkan pelukannya. 1 minggu sudah setelah acara ulang tahun Kira waktu itu. Sekarang semuanya berjalan dengan lancar.
Sang suami sudah kembali seperti semula membuat Kira merasa bersyukur sekali. "Sayang, kok aku merasa tubuh kamu tambah seksi aja ya," ucap Gavin memeluk sang istri dari belakang. Saat Kira sedang membereskan tempat tidur mereka, bahkan tangan Gavin tidak hanya diam bertengger di perut Kira, tapi juga ikut merenggangkan ototnya dengan menyentuh bagian-bagian sensitif milik sang istri yang sangat dia sukai. "Ih, tangannya itu loh," seru Kira kesal karena sang suami mengganggu waktunya saja. "Aduh, galak banget sih istri Gavin ini," tutur Gavin kemudian mencuri satu ciuman milik Kira kemudian pergi menuju ke kamar mandi. "Mas, awas ya kamu," seru Kira merasa malu tapi juga kesal. Entahlah sang suami itu memang selalu saja bisa berhasil membuat dirinya mabuk kepayang, bahkan di pernikahan yang sudah selama ini, tapi mereka masih seperti pasangan pengantin baru. "Sayang, kamu berangkat sama Dedi ya," ucap Kira saat dia menuju ke meja makan dengan Gavin di belakangnya. "Mom, Dad, hari ini aku ada les dan mungkin akan pulang malam," ucap Rega dengan dinginnya. Sudah persis seperti Gavin. "Kenapa harus ikut les sih? Kan kamu masih kecil sayang," ucap Kira yang masih tidak tega. "Udah sayang, gak apa-apa, biar anak kita tidak takut dan bisa menguasai semuanya," ucap Gavin bangga bisa mengajarkan semuanya kepada sang anak. Dan Kira hanya bisa memutar bola matanya malas dengan ucapan suaminya tadi yang terlalu keras kepada anaknya itu.